Pernah jadi saham blue chip primadona, sekarang masuk di jajaran second liner. Saham S Hardware, kinerja 4 tahun terakhirnya turun terus. Tapi bakal jadi menarik banget nih, kalau sampai kita dikasih harga segini. Stay tune terus buat tahu langkah analisanya. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham ASUS update kuartal 4 tahun 2022. Masih fresh banget nih, karena laporannya aja baru dirilis tanggal 6 April kemarin. Gimana kondisi fundamentalnya saat ini, dan di harga berapa saham ASUS ini jadi menarik banget buat dikoleksi. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kinerja turun terus. Valuasi semakin menarik, saham S Hardware, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 4 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, untuk nama PT sendiri adalah PT S Hardware Indonesia Tbk. Kode sahamnya ASUS, ini adalah gambar logonya, dan S ini memang membawahi atau punya investasi di Toys Kingdom dan Rupa-Rupa ya. Toys Kingdom ini toko mainan, dan Rupa-Rupa ini adalah website belanja online ya, marketplace untuk membeli barang-barang seperti dari Toys Kingdom juga, S Hardware maupun dari Informa. Nah, kalau kita lihat dari sejarah didirikannya, untuk S Hardware ini sudah didirikan sejak tahun 95. Atau dalam artian sudah 28 tahun nih, beroperasional di Indonesia. Nah, untuk IPO sendiri sejak tahun 2007, ya kurang lebih berarti sudah 16 tahun ya, sahamnya kita bisa jual belikan di Bursa Saham Indonesia. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kepemilikan masyarakatnya, update per 8 April ya, tahun 2023, itu ada di angka 39,86%. Saham dari S ini dimiliki oleh masyarakat. Nah, angka 39,86% ini cukup oke lah ya. Nggak terlalu dikitan, tapi nggak sampai kebanyakan juga, lebih dari 50%. Jadi artinya pemegang saham pengendali itu masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si S Hardware ini. Jadi no problem untuk komposisi kepemilikan masyarakatnya. Lanjut ke bagian market cap-nya, per video dibuat ada di angka 7,75 triliun rupiah nih. Nah, angka 7,75 triliun rupiah ini meskipun tergolong besar ya, tapi masih di bawah 10 triliun ya. Jadi sebenarnya saat ini untuk saham S Hardware ini tergolong sebagai second liner. Nah, angka market cap ini sebenarnya S Hardware sempat turun cukup banyak nih. Kalau teman-teman coba bandingin ya, di tahun 2019 sempat all time high ya, harga saham S Hardware di 1.880 waktu itu, market cap-nya itu sempat mencapai 32 triliun rupiah. Jadi sempat tergolong sebagai blue chip, sekarang turun jadi second liner ya, tinggal 7,75 triliun rupiah. Jauh sekali, memang signifikan penurunannya. Lanjut ke bagian sisi segmentasi revenue ya, dari laporan keuangan terakhirnya, S Hardware membagi ke dalam 3 segmen ya, untuk pendapatan perusahaan. Yang pertama ada segmen perbaikan rumah ya, yang menyumbang 54,1% dari total revenue perusahaan. Lalu kemudian ada gaya hidup yang menyumbang 39,1% dan mainan nih yang menyumbang sebesar 6,8%. Jadi memang kalau kita lihat dari segmentasi ini, ternyata memang S Hardware ini utamanya adalah menjual produk-produk perbaikan rumah ya, yang menyumbang sampai lebih dari 50% total revenue perusahaan. Dan saya juga yakin juga teman-teman pasti seenggaknya pernah mampir nih atau main ke tokonya S Hardware. Jadi tahu kira-kira barang-barang apa aja yang dijual sama si S Hardware ini. Nah, meskipun S Hardware ini punya investasi di Toys Kingdom ya, tapi ternyata dari segmentasi revenue hanya sedikit nih, hanya menyumbang 6,8% aja dari total revenue-nya S Hardware. Lanjut, ada fakta menarik ya terkait dividen. Ternyata S Hardware ini tergolong rutin nih bagi dividen. Dengan dividen payout ratio-nya itu kurang lebih di 50% dari total laba bersihnya, dan dividen yield-nya itu sekitar 1,2-2% setiap tahunnya. Nah, buat teman-teman yang dividen hunter sebenarnya juga cukup lumayan ya, meskipun angkanya kecil, tapi kalau misalnya beli dalam waktu dekat ya, sebelum come date, bisa dapat angka yang juga lumayan, 1,2-2%. Apalagi harga sahamnya belakangan ini sedang turun, maka kemungkinan dividen yield-nya juga ikutan meningkat. Lanjut ke fakta menarik selanjutnya, saham S Hardware ini ternyata sudah sempat turun ya, dan cukup signifikan juga turunnya sampai mencapai 75% plus-plus nih, sejak tertingginya di tahun 2019 lalu. Nah, dengan turunnya harga saham yang cukup signifikan ini tentunya akan berpengaruh pada nilai valuasi saham perusahaan ya, yang tentunya akan jadi lebih murah. Tapi dengan semakin murahnya valuasi saham S Hardware, tentunya kita nggak serta-merta langsung beli sahamnya ya. Kita tetap harus cari tahu dulu seberapa murahnya dan gimana kondisi fundamentalnya, apakah punya prospek yang baik juga ke depannya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya kondisi fundamental dan valuasinya di bagian setelah ini. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi dari S ya, update yang kuartal 4 tahun 2022. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya.
berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO dalam 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada data neraca juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan ada data arus kas juga ya, from operation, investment, dan financing. Beserta rasio-rasio analisa fundamental lainnya yang tentunya akan memudahkan dalam menganalisa. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 4 tahun 2022-nya udah rilis ya. Dan buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ES dulu. Buat mulai analisanya, kita langsung pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Lalu kita tinggal ganti aja ya kode saham yang mau kita analisa, ES. Nah, setelah di enter maka langsung muncul semua ya data-data fundamental penting selama 5 tahun terakhir. Dan semuanya juga sudah dalam miliar rupiah, jadi kita gampang buat compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian profitabilitas dulu ya. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada data 5 tahun terakhir, kita bisa lihat grafiknya di bawah sini. Kita coba lihat yang bagian revenue yang warna biru ya. Ternyata memang ES Hardware ini dari tahun 2018 ke tahun 2019 sempat ada peningkatan revenue ya atau sales. Tapi di tahun 2020 seperti kita tahu ada pandemi COVID, jadi turun nih, dan lumayan signifikan juga. Dari 8,1 triliun turun jadi 7,4 triliun rupiah. Nah, di tahun 2021 ini sayangnya masih turun terus ya, meskipun pandemi COVID itu sudah mulai membaik seperti yang kita tahu. Dan di tahun 2022-nya sudah mulai recover sedikit-sedikit, atau naik kurang lebih 3% ya. Dari 6,5 triliun naik ke 6,7 triliun rupiah. Nah, untuk bagian gross profit yang warna oranye juga kita bisa lihat ya, kurang lebih trennya mirip sama revenue tadi. Dia dari tahun 2018 naik dulu ke tahun 2019, turun di tahun 2020, turun lagi ke tahun 2021, dan di tahun 2022 sedikit naik ya. Tapi di sini naiknya hanya 2% ya, lebih sedikit dibandingkan dari revenue-nya. Nah, dari data ini aja kita bisa ngambil kesimpulan ya, kalau angka kenaikan yang lebih sedikit ini, itu menunjukkan ada beban bahan baku yang bertambah nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, di tahun 2022 itu kan agak heboh terkait dengan kenaikan inflasi. Jadi otomatis memang harga-harga bahan baku itu meningkat, yang akhirnya menggerus profitabilitas perusahaan. Oke, dari sisi revenue maupun gross profit sebenarnya masih oke lah ya, meskipun nggak banyak naiknya, tapi seenggaknya masih positif. Nah, kita masuk ke bagian operating profit yang warna abu-abu. Dari tahun 2018 sampai tahun 2019 angkanya sempat naik ya, dari 1 triliun ke 1,1 triliun, tapi turun nih di tahun 2020 tinggal 853 miliar aja. Tapi sayangnya di sini tahun 2021 lanjut turun ya. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 sama ya. Sempat naik dulu dari 1 triliun naik ke 1,1 triliun. Di tahun 2020 dia turun nih jadi 853 miliar. Di tahun 2021 masih turun ke 788 miliar, tapi yang sangat disayangkan adalah di tahun 2022-nya ya, di mana revenue sama gross profitnya naik, tapi operating profitnya turun nih, jadi tinggal 747 miliar aja, atau turun 5% dari tahun sebelumnya. Nah, sini juga kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau ada ternyata beban operasional yang meningkat nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Makanya angka di sini bisa lebih kecil lagi dibandingkan dengan laba kotornya. Nah, lanjut lagi ke bagian profitabilitas yang paling menarik ya buat investor, yaitu net profit. Kita bisa lihat angkanya kurang lebih juga mirip ya. Tahun 2018 naik dulu ke tahun 2019, tahun 2020 turun, tahun 2021 turun, tapi sayangnya di tahun 2022 turunnya lebih dalam lagi ya dibandingkan dengan operating profitnya. Di sini turunnya sampai 6%. Jadi memang meskipun salesnya naik ya dari tahun 2021 ke tahun 2022, sayangnya net profitnya turun nih di sini. Dan penurunan ini kalau kita cek itu sudah dalam 4 tahun terakhir ya, sejak tahun 2019 nih. Padahal kalau kita cek dari 10 tahun ke belakang misalnya, itu S1 itu dikenal dengan growth-nya yang cukup kenceng, jadi sebagai saham growth ya. Tapi sayangnya karena ada fenomena pandemi COVID-19 ini, kena hantam dan masih belum recover nih sampai tahun 2022 terakhir. Jadi dari sisi profitabilitas untuk saham S1 masih belum ada tanda-tanda perbaikan ya, stagnan aja belum, ini trennya masih menurun nih. Jadi kurang bagus untuk dari sisi profitabilitasnya ACE Hardware. Lanjut bagaimana dengan kondisi neracanya ya. Neraca seperti kita tahu komponen ada 3, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, ini grafik 5 tahunnya kita bisa lihat ya, untuk bagian aset dalam setahun terakhir ada penambahan nih sebesar 1% dibandingkan tahun terakhir. Nah, meskipun angkanya kecil ya, hanya 1%, tapi ini ada hal yang menarik nih, karena itu didukung oleh penurunan hutang yang lebih besar nih. Turunnya sampai 22%, dari 1,6 triliun turun jadi 1,3 triliun rupiah aja di tahun 2022 yang terakhir. Bahkan di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian modalnya ada penambahan nih sebesar 7%. Jadi itu dari sisi neraca sih sangat sehat sekali ya untuk ACE Hardware. Apalagi kalau kita coba cek ya di bagian grafik di sini, yang warna oranye itu selalu lebih kecil nih dibandingkan yang warna abu-abu. Yang berarti modalnya selalu lebih tinggi dibanding hutang, jadi kecil sekali kemungkinan perusahaan buat bangkrut. Ini bagus ya, dari sisi neraca cukup ideal untuk ACE Hardware. Bagaimana dengan kondisi laporan arus kasnya? Nah, arus kas juga seperti kita tahu ada 3 komponen ya. Ada yang from operation, from investment, dan from financing. Nah, pertama kita coba lihat yang bagian operation ya. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya positif terus ya. Dan lumayan gede-gede juga, cuma sayang selama 3 tahun terakhir trennya itu cukup menurun meskipun masih positif. Nah, untuk operation masih tergolong bagus ya buat ACE Hardware karena artinya lebih banyak duit yang masuk nih dibandingkan duit yang keluar di tahun tersebut. Sebagai seorang investor, tentunya kita pengen perusahaan itu dapat duit lebih banyak dibandingkan yang keluarnya. Jadi memang cukup ideal untuk bagian operation, angkanya masih positif terus.
Dan bagaimana lanjut kita ke bagian yang investmentnya. Nah, untuk bagian investment di sini yang warna oranye ya, kita bisa lihat angkanya selama 5 tahun terakhir itu konsisten negatif terus nih. Karena artinya berarti di sini ada uang yang keluar nih untuk aktivitas investasi perusahaan. Seperti kita tahu kan aktivitas investasi itu kan tujuannya bagus ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi cukup ideal juga untuk angkanya selama 5 tahun terakhir negatif terus. Lanjut ke bagian financing ya, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir juga angkanya negatif terus, dan semakin kesini malah angkanya semakin gede negatifnya nih. Nah, angka financing yang negatif ini juga merupakan hal yang bagus ya, karena artinya ada uang yang keluar buat lunasin hutang nih, dibandingkan uang masuk buat nambahin hutang. Dan di sini juga tercermin ya, kita bisa lihat angkanya tadi liabilitasnya turun juga lumayan signifikan, di sini sampai minus 22%. Nah, selain buat ngurangin utang, di arus kas financing ini juga artinya perusahaan juga membaikkan dividen ya. Karena seperti kita tahu kan, S1 ini rutin bagi dividen, jadi angkanya masuk ke bagian arus kas financing, bikin semakin negatif. Oke, jadi cukup ideal ya untuk arus kas, operation, investment, dan financing dari S Hardware, no problem. Sekarang kita lanjut lihat bagaimana dengan kondisi profitability margin-nya ya. Nah, untuk profitability margin ada 3 poin di sini, ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan ada net profit margin. Ini trennya selama 5 tahun terakhir. Dan kita bisa lihat untuk gross profit margin untuk S Hardware sebenarnya cukup luar biasa ya. Angkanya konsisten di atas 40-an%. Nah, sebenarnya sangat sulit ya buat perusahaan bisa dapat gross profit margin itu setinggi ini. Biasanya cuma perusahaan-perusahaan yang tergolong market leader ya, yang bisa gross profit marginnya itu sampai 40-an% ke atas. Lanjut ke bagian operating profit margin ya, yang warna oranye kita bisa lihat angkanya tergolong cukup kecil ya, cukup jauh nih gapnya sama gross profit margin. Jadi memang meskipun gross profit marginnya itu tinggi, ternyata biaya operasional S Hardware ini cukup kencang juga. Yang akhirnya membebani profitabilitas hanya tinggal 11% aja ya. Meskipun di sini kita bisa lihat cukup ideal gambarnya di mana warna biru selalu paling atas, warna abu-abunya selalu paling bawah, dan warna oranye selalu paling tengah. Ini artinya nggak ada laba perusahaan yang aneh-aneh ya. Semua laba perusahaan berasalkan dari hasil operasional perusahaan aja, nggak ada yang aneh-aneh. Kemudian lanjut ke bagian net profit margin, angkanya makin kecil lagi ya. Di sini tinggal 13% untuk tahun 2018, tahun 2019 masih sama 13%. Turun nih di tahun 2020 tinggal 10%, naik sedikit ya di tahun 2021 11%, turun lagi di tahun 2022 tinggal 10% lagi. Nah, meskipun di sini angkanya masih konsisten 2 digit ya, cuma secara tren kalau kita lihat itu masih kurang bagus karena di sini ada tren penurunan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini artinya kinerja keuangan perusahaan itu masih belum balik ke kondisi sebelum pandemi ya, bahkan lebih buruk lagi. Jadi masih sayang sekali ya untuk S Hardware dari segi profitabilitasnya. Kita lanjut ke bagian ROE. Nah, return on equity di sini selama 5 tahun terakhir itu trennya juga terlihat sangat jelas ya, menurun di sini. Dari tahun 2018 itu di 23%, turun ke 22%, turun lagi ke 14%, sekarang tinggal 11% aja. Padahal kalau kita average kan selama 5 tahun terakhir itu ada di angka 17%, berarti sedang di bawah rata-rata nih kondisi saat ini. Ya meskipun di laporan tahunan perusahaan, itu emiten bilang kalau penurunan ini gara-gara pandemi COVID, tapi saya rasa untuk tahun 2022 nggak bisa terlalu dijustifikasi ya. Karena seperti kita tahu di tahun 2022 itu kondisi sudah mulai pulih dan membaik, bahkan ekonomi Indonesia juga sudah mendapatkan angka yang positif ya. Jadi kalau memang alasannya karena pandemi COVID dan PPKM, harusnya di tahun 2022 angkanya sudah balik normal lagi ya, setengahnya 13 atau bahkan lebih tinggi, sudah pulih dibandingkan dari tahun 2021. Jadi sayang untuk ROE masih belum ada tanda-tanda perbaikan ya, meskipun sudah 2 digit tapi trennya masih menurun. Bagaimana dengan rasio debt to equity ratio, rasio hutang terhadap modalnya ya? Nah, di sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, angkanya sempat naik ya sedikit di tahun 2020, tapi memang masih angkanya jauh di bawah 0,5 ya. Bahkan di 2 tahun terakhir itu nurun cukup signifikan, sekarang tinggal 0,22 aja. Nah, ini angkanya sangat bagus ya, berarti perusahaan rutin untuk lunasin hutang, dan kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut sangat kecil sekali, karena hanya tinggal 0,22 aja rasio DER-nya. Ini mah dilunasin besok, hutang-hutangnya juga bisa ya, karena memang kecil hutangnya. Jadi sangat sehat buat rasio DER dari S Hardware. Kita lanjut ke bagian histori pembagian dividen ya. Nah, katanya kan S Hardware ini rutin bagi dividen. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dividen per share-nya selama 5 tahun terakhir angkanya cukup naik turun, karena memang dividen payout rasionya dari S Hardware itu kurang lebih 50% dari laba perusahaan, yang otomatis menyesuaikan dengan laba perusahaan saat itu ya. Di mana di sini posisi terakhir ya di tahun 2022 yaitu pakai tutup buku tahun 2021 hanya Rp21 nih per lembar sahamnya. Dan kalau kita coba lihat dari dividen yield-nya, di sini memang rata-rata kisarannya itu di kisar 1-2% aja ya buat dividen yield-nya dari si S Hardware ini. Ya mungkin buat teman-teman dividen hunter yang mainnya jangka pendek ya, jadi dekat-dekat come date akumulasinya itu mungkin masih bisa dapat angka yang lebih bagus dibandingkan taruh deposito yang mesti minimal setahun. Oke, dari sisi dividen memang S Hardware ini kelihatannya konsisten ya, meskipun labanya turun tapi tetap rutin bagi dividen minimal 50% dari pendapatan perusahaan. Nah, oke, ini kita udah lihat gambaran kondisi fundamental ya. Dari segi neraca dan arus kas sebenarnya masih sangat ideal ya untuk S Hardware, cuma sayang dari sisi profitabilitas sampai saat ini masih trennya itu menurun meskipun pandemi sudah berakhir.
Nah, apalagi tambah fakta ya, kalau dari tahun 2019 ya angka all time high-nya harga sahamnya di 1.880, sekarang sudah turun ya 75% plus-plus, itu tinggal sampai 400-an perak aja per lembar sahamnya. Nah, mungkin banyak yang pikir ya, kalau turunnya signifikan, sedangkan penurunan dari kinerjanya itu sedikit-sedikit, harusnya secara valuasi semakin murah dong. Apakah jadi semakin menarik buat dilirik saat ini? Nah, jawaban dari pertanyaan itu tentunya baru kita bisa jawab kalau kita sudah baca rasio valuasi ya. Nah, sekarang kita akan masuk rasio valuasi dulu, kita akan coba cek apakah kondisi harga saham saat ini tergolong overvalue mahal, undervalue, atau harga wajar. Nah, sekarang kita masuk ke rasio valuasi ya. Yang pertama kita akan gunakan rasio valuasi PBV atau price to book value. Nah, ini ada tren PBV selama 5 tahun terakhir ya, dan sudah cukup drop, cukup signifikan juga. Dari yang sebelumnya di tahun 2018 angkanya sampai 6 kali PBV-nya, turun pelan-pelan ke 5,4, naik lagi dikit ke 5,6, turun ke 4, lalu turun sekarang tinggal 1,32 aja. Jadi memang turunnya cukup signifikan ya dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Karena memang nggak heran ya, selama 4 tahun terakhir pun kita bisa lihat tadi secara profitabilitas itu turun terus. Padahal dulu S1 ini dikenal sebagai growth stock ya, di mana emiten yang mencetak konsisten growth yang lumayan gede. Tapi sekarang malah growth-nya negatif. Nah, bacaan PBV di angka 1,32 ini secara rule of thumb sebenarnya masih tergolong mahal ya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar ya untuk baca rasio PBV, PBV itu dikatakan normal kalau di angka sekitar 1 sampai 1,3 gitu ya. Di bawah angka 1 itu mulai undervalue, tapi di atas 1,3 itu sudah mulai overvalue atau kemahalan. Nah, kalau kita bandingkan dengan average selama 5 tahun ya, sebenarnya sih tergolong murah ya, karena average-nya di 4,49, sekarang di 1,32 aja. Tapi ingat, secara profitabilitas tadi kita bisa lihat secara tren itu turun terus selama 4 tahun terakhir. Belum ada tanda-tanda perbaikan dari profitabilitas perusahaan. Maka dari itu, saya lebih prefer pakai angka 1 sampai 1,3 ya sebagai rule of thumb untuk harga wajar. Maka angka PBV di 1,32 ini tergolong agak overvalue ya. Jadi untuk harga saham S Hardware di 452 ya per video ini dibuat itu masih belum menarik karena PBV-nya masih di 1,3. Bahkan akan lebih menarik lagi kalau angkanya itu sudah mencapai 1 atau di bawah 1. Saya sendiri sih biasanya prefer kalau angkanya itu sampai 0,7 minimal ya, baru saya katakan sebagai undervalue dengan margin of safety yang cukup aman. Kenapa cukup aman kalau 0,7? Karena kalau 0,7 itu balik ke angka 1 kurang lebih di kisaran 40% nih potensi gainnya. Dan potensi penurunan harga saham udah cukup terbatas ya buat saham-saham secondliner di angka 0,7 PBV-nya. Nah, berarti kalau harga sekarang masih tergolong mahal ya secara PBV, kira-kira di harga berapa dong target belinya? Nah, kalau saya pribadi karena mengincar risiko yang cukup terbatas juga, maka saya akan prefer di angkanya 0,7. Maka untuk harga sahamnya kurang lebih di kisaran Rp240 ya per lembar sahamnya. Nah, di sini saya coba tes ganti harga saham S Hardware ke angka Rp240 per lembar saham. Kita masuk ke sini, kita ganti 240 ya, kita tes di sini. Nah, maka kalau kita balik lagi, angka PBV-nya itu jadi 0,7 aja nih. Nah, kalau memang angka sampai PBV-nya itu sampai 0,7, itu mungkin saya akan tertarik nih buat masuk ke saham S Hardware. Apalagi kalau secara histori itu sempat mencapai 6 ya, pernah sampai 6. Sekarang tinggal 0,7 aja kalau di angka 240 per lembar saham. Jadi istilahnya saya nego lah ya, kinerjanya kan turun nih. Masa harganya masih overvalue? Saya nggak mau lah kalau seandainya nggak sampai di 0,7 versi saya. Oke, itu tadi untuk rasio valuasi PBV. Sekarang kita akan lihat rasio valuasi yang kedua ya. Kita coba bandingkan dengan rasio PE ratio. Tapi sebelumnya kita balikin dulu harga sahamnya ke yang normal ya. Di harga 452 per lembar saham. Nah, setelah kita balikin, kita coba lihat rasio PE rasionya. Nah, ini merupakan tren PE ratio selama 5 tahun terakhir dari S Hardware ya. Sini kita bisa lihat di tahun 2018 angkanya sudah cukup mahal ya sebenarnya ya. 26 kali, turun ke 24 kali, sempat mencapai puncaknya di tahun 2020, mencapai 40 kali ya dari earnings-nya. Turun ke 31, sekarang posisi tinggal di angka 11,67 aja. Nah, buat teman-teman yang belum familiar buat baca rasio valuasi PE ratio itu dikatakan normal kalau di angka 10-13 kurang lebih ya. Nah, kalau di bawah 10 itu sudah mulai undervalue, tapi mulai di atas 13 itu sudah mulai overvalue. Di sini kita bisa lihat ya di tahun 2020 itu sangat overvalue sekali karena angkanya sampai 40 kali. Nah, posisi PE ratio di angka 11 ini tergolong cukup wajar ya, mengingat kinerjanya juga sekarang lagi turun-turunnya. Meskipun average-nya di angka 26,8 kali. Jadi memang untuk PE ratio mengatakan harga saham S Hardware saat ini tergolong harga wajar ya, belum murah. Jadi memang saya pribadi nyarinya lebih saham yang murah ya, kalau angkanya PE ratio di bawah 10. Nah, kalau misalnya harga sahamnya kita balikin lagi ke Rp240. Jadi berapa PE rasionya? Nah, di sini turun jadi tinggal 6,2 ya. Nah, kalau 6,2 ini sangat menarik sekali buat PE ratio dari si S Hardware ini. Nah, saya pribadi kalau sampai angkanya 6,2 itu pasti saya akan mulai nyicil untuk S Hardware. Tapi itu pun dengan catatan kalau dikasih ya sama market. Tapi meskipun begitu, untuk rasio valuasi PBV sama PE ratio, saya lebih percaya yang mana? Nah, untuk kasus S Hardware, saya rasa saya akan lebih percaya untuk pakai rasio PBV. Kenapa? Karena secara profitabilitas itu kan emiten sedang turun ya, trennya sedang menurun. Sedangkan kita tahu untuk rasio PE ratio dihitung menggunakan price dibagi dengan earnings-nya ya. Earnings-nya ini lagi volatil buat S Hardware sedang turun-turunnya.
Jadi saya lebih percaya atau menggunakan rasio PBV aja untuk kasus S Hardware saat ini. Oke, jadi itu ya, dari segi valuasi menurut saya masih belum menarik ya untuk S Hardware meskipun turunnya juga sudah cukup signifikan, karena kinerjanya masih turun selama 4 tahun terakhir. Apalagi kalau saya sempat coba baca-baca media ya, terkait dengan prospeknya dari S Hardware itu saya masih belum menemukan yang menarik, karena seperti yang kita tahu juga S Hardware sekarang punya kompetitor ya. Saya sebut merek aja, Mr. DIY. Itu beberapa tokonya mulai ekspansif buka ya di beberapa cabang, dan tentunya brand Mr. DIY ini head to head ya, langsung kompetitor dengan produk dari S Hardware. Nah, apalagi kondisi saat ini ya, setelah pandemi, orang-orang sudah mulai berubah tren nih, belanjanya sudah mulai ke arah online. Sedangkan kita seperti kita tahu ya, kita belanja online itu seringkali menemukan produk-produk dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang kurang lebih sama. Apalagi di sini tadi kita sudah lihat ya, S Hardware itu ngambil gross profit margin cukup gede, sampai 48% ya. Jadi sebagai gambaran, memang produknya itu ternyata misalnya harganya cuma 100.000, tapi dijual sama S Hardware itu sampai 200.000, maka gross profit marginnya bisa segede ini. Nah, jadi itu ya, secara prospek juga menurut saya masih belum menarik karena munculnya kompetitor sama tren yang sudah mulai beralih ke belanja online. Jadi tentunya perlu kita lihat lagi nih kondisi update selanjutnya ya, update kuartal 1 tahun 2023 nanti. Apakah S Hardware sudah bisa membalikan kinerjanya jadi positif lagi? Seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk jual beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham ACE versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kebetulan yang update kuartal 4 tahun 2022-nya sudah rilis ya. Dan kebetulan banget juga nih, tanggal 31 Maret kemarin adalah deadline emiten rilis laporan kuartal 4 dari bursa. Jadi saat ini sudah ada update data fresh sekitar 580-an plus laporan keuangan emitennya. Buat teman-teman yang tertarik pesan, bakal dapat free update nih. Berkala minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis. Jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Dan khusus paket di kuartal 4 tahun 2022 ini ada harga spesial yang terbatas ya. Info lebih lengkap lagi soal paket dan harganya bisa langsung DM IG atau cek highlightnya di sini ya. Nah gimana nih teman-teman, setelah dengan analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham S Hardware ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.